Perkenalkan, nama saya Dionysius Putra Nugraha, absen 15, kelas 11 IPS 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas saya PKWU tentang administrasi usaha. Administrasi usaha dibagi menjadi 4. Yang pertama, perizinan, surat menyurat, administrasi perpajakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang perizinan. Perizinan usaha akan membuat sebuah bisnis mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melindungi dari hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian di kemudian hari. Perizinan juga salah satu syarat untuk pengajuan kredit modal usaha di bank. Jika sudah memiliki perizinan, pengajuan akan lancar karena sudah memiliki izin dari pemerintah, sehingga bank berani memberikan pinjaman atau kredit modal kepada pengusaha-pengusaha baik mikro, menengah maupun besar. Aspek-aspek perizinan usaha yang pertama SIUP, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan. Yang kedua, Surat Izin Gangguan atau HO. Yang ketiga, Surat Izin Tempat Usaha SITU. Yang keempat, domisili, yaitu tempat pengusaha itu membuka usahanya di daerah atau di tempat mana. Yang kelima, NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Yang keenam, PKP. Pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, TDP. Tanda pengusaha sudah terdaftar dari perusahaan atau tanda daftar perusahaan. Jadi perusahaan mereka sudah terdaftar di pemerintah. Perizinan usaha diperlukan untuk mendukung operasional usaha, baik usaha perorangan, usaha online, usaha kecil dan usaha menengah atau UMKM, maupun usaha besar. Jika usaha sudah memiliki perizinan, maka tidak perlu dikhawatirkan mendapat risiko administratif dari pemerintah, karena mereka sudah memiliki izin-izin untuk membuka usaha mereka dan pemerintah sudah memberikan izin, jadi mereka sudah tidak perlu ada yang ditakuti. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Mahendra Raffi Santo dari 11 IPS 2 nomor absen 10. Dan di sini saya akan menjelaskan atau kebagian untuk menjelaskan surat menyurat atau korespondensi. Jadi gini, surat menyurat ialah kertas sebagai data atau keterangan sesuatu yang menjadi sarana tulis, atau bisa juga sebagai alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak ke pihak yang disampaikan. Dan itu pun menggunakan nama pribadi maupun organisasi. Surat dapat menghubungkan seseorang dengan kelompok atau hubungan kelompok dengan seseorang yang berjauhan. Dan surat memiliki bagian-bagian tertentu seperti ukuran surat, bahasa surat, bentuk-bentuk surat, dan jenis-jenis surat. Dan yang korespondensi
itu searti dengan surat menyurat, tetapi ia adalah suatu kegiatan atau hubungan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Dan korespondensi dibagi menjadi dua, yaitu ada ekstern dan intern. Yang ekstern itu kayak hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagian dari pihak luar. Dan intern itu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam satu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dan cabang atau bagian-bagian lainnya. Dan kriteria surat ada 3, yaitu yang pertama dikemas dalam bentuk yang menarik, 2 bahasanya mudah dimengerti dan dipahami, 3 langsung kepada intinya atau tidak bertele-tele. Dan di sini ada fungsi surat. Fungsi surat ada 6. Yang pertama sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai bukti tertulis, yang ketiga sebagai alat pengingat, yang keempat sebagai bukti historis, yang kelima sebagai pedoman kerja, dan terakhir sebagai duta organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Septian Ari Kristanto dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan transaksi. Dalam pencatatan transaksi usaha barang atau jasa dalam kegiatan perusahaan, salah satu aspek penting dalam administrasi usaha adalah pencatatan transaksi, sebaik bersifat keuangan ataupun non-keuangan. Pencatatan transaksi usaha barang atau jasa dibagi menjadi 2, bukti transaksi internal dan eksternal. Pencatatan transaksi keuangan, jenis dan contoh pencatatan transaksi keuangan adalah dibagi menjadi 4. Pencatatan transaksi penerimaan uang, pencatatan transaksi pengeluaran uang, pelaporan transaksi keuangan, pemindahan, analisa hasil laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan dibagi menjadi 6. Laporan rugi laba, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, buku besar, jurnal perusahaan. Pencatatan transaksi, pengelolaan transaksi perusahaan. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan selama satu periode tertentu dari atas bermacam-macam transaksi, misalnya transaksi beli barang, pembelian perlengkapan, pembayaran utang, penjualan barang, penerimaan tagihan, dan sebagainya. Transaksi itu terjadi berulang-ulang. Untuk perusahaan bergerak atau menghasilkan jasa, yaitu menyediakan dan menjual jasa, tidak memiliki persediaan barang dagang. Perusahaan jasa hanya menyediakan barang berupa perlengkapan dan peralatan untuk melayani pihak lain yang memerlukan penghasilan dari pihak lain sebagai imbalan atau pembayaran atas jasa yang diserahkan perusahaan. Termasuk dalam pengelolaan perusahaan jasa adalah konsultan, bengkel, servis, dan lain-lain. Untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk berupa barang, kegiatan yang ada di dalamnya adalah membeli bahan baku, mengelola bahan baku dalam proses produksi, kemudian menjual hasil produksinya. Contoh perusahaan tekstil, perusahaan mebel, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyanova Ardi Dwi Nugraha, kelas 11 IPS 2 nomor absen 26. Saya akan menjelaskan identifikasi administrasi tentang pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk kepentingan umum dan pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah
untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah. Ciri-ciri pajak ada 4. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak. Namun hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Artinya jika seseorang sudah memenuhi syarat tetapi dengan sengaja tidak membayarkan pajak yang harus dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang 4, berdasarkan undang-undang. Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Selanjutnya, fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi penerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan mengimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Jenis pajak. 1. Pajak berdasarkan sifat. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Yang kedua, pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Yang kedua, pajak berdasarkan instansi pemungut, yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri. Selanjutnya, pajak negara. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Yang ketiga, pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak, yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Yang kedua, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.